ini di tengah harapan publik terhadap adanya pemangkasan baik ini di The Fed ataupun di Bank Indonesia. Anda lihat seperti apa arah dari pergerakan SBN? Apalagi kalau kita lihat beberapa waktu terakhir ini sudah cukup banyak inflow yang masuk ke SBN kita. Ya, kalau kita lihat kan baru di info mengenai RAPBN kita ya. Dari sisi SBN masih di 7,1%. Kemudian yang menarik adalah RAPBN 2024 dilihat bahwa USIDR 16.100. Jadi kalau melihat dengan data RAPBN yang baru keluar ini bahwa Indonesia masih melihat secara globalnya. Walaupun kita lihat hari ini tadi USIDR cukup menarik, kemudian 15.500, kemudian dana asing sudah masuk. Ternyata kalau kita lihat dari apa yang dikeluarkan RAPBN masih melihat dari sisi long term-nya bahwa fundamental secara globalnya masih perlu menjadi perhatian khusus. Jadi kalau untuk SBN masih di level 6,8 sampai 7,1 sesuai dengan RAPBN yang baru saja dikeluarkan oleh Indonesia ya. Baik, di pertengahan Agustus kita lihat inflow asing yang masuk ini mencapai 17 triliun rupiah. Yes. Gitu. Anda lihat apakah akan melesat lebih tinggi lagi sambil menunggu pemangkasan The Fed di September nanti? Gini Mbak Ineke, kalau kita lihat yang tadi bilang cukup besar dananya, kita harus lihat dulu mereka itu asing itu masuk ke sektor-sektor mana. Ternyata lebih banyak masuk ke biasanya kan asing masuk ke pasar obligasi, pasar saham. Ternyata yang asing itu masuk cukup besar, banyak di SRBI, gitu ya. SRBI yang dikasih oleh BI cukup tinggi. Nah, yang saya katakan di awal tadi bahwa dengan penurunan tingkat suku bunga The Fed dan akan berimpact kepada Indonesia, dan kita lihat tadi saya sudah katakan bahwa SRBI 1 bulan sudah mulai turun, kelihatannya yang akan banyak berdampak di SRBI yang 12 bulan. Nah, ini juga perlu kita lihat juga dengan adanya penurunan ini, apakah pihak asing akan benar-benar akan stay cukup lama. Karena kan selama ini kan yang mereka lihat adalah bagaimana kita bisa memberikan interest rate cukup baik untuk mereka gitu. Jadi kalau kita lihat dana asing cukup banyak masuk, saat ini masih banyak masuk ke SRBI sih. Ke SRBI ya, baik. Dan kita beralih ke Ibu Dian. Kalau melihat berbagai sentimen, apalagi tadi Ibu bilang emerging market ini berlomba-lomba untuk menjadi lebih menarik agar dana asing bisa masuk ke dalamnya begitu. Seperti apa sih daya tarik aset keuangan kita dibandingkan dengan negara peers kita? Ya, jadi memang ini seperti yang Pak Doni bilang ya. Kita kan instrumen ke rupiah itu biasanya kan saham, obligasi ya, dan sekarang ada SRBI ya. Nah, obligasi ini memang pemerintah saat ini kan sedang relatif punya excess fund yang cukup gitu ya. Kita lihat saldo anggaran lebihnya ini cukup besar. Jadi the need untuk issue instrumen utang obligasi yang besar itu relatif minimal gitu ya, sehingga competitiveness di yield di SBN ini bisa terjaga. Ya, yield SBN kita termasuk rendah gitu ya. Tapi tentunya ini untuk menarik investor asing masuk jadi agak sulit juga karena mereka akan sangat membanding-bandingkan yield. Nah, di sini peran SRBI ya, saya lihat ya, SRBI over yield yang lebih tinggi sehingga aliran dana asing seperti Pak Doni bilang tadi masuk lebih banyak ke SRBI. Jadi saya pikir sih selama pemerintah, bank sentral bisa berkoordinasi gitu ya, menjaga daya tarik investasi kita masih bagus ya, whether it's SRBI atau itu SBN, saya pikir kita masih bisa berkompet ya dengan emerging market lain karena sebenarnya prospek economic growth kita masih bagus ya, masih cukup solid ya. Kita masih tumbuh di 5%, kisaran 5%. Tahun depan bisa ada akselerasi ya dengan potensi ada penurunan suku bunga, dengan potensi pemerintahan baru dengan program-program yang baru. Jadi saya sih masih cukup optimis ya. Baik, tadi Ibu sampaikan terkait dengan India ini memiliki penawaran yang cukup menarik gitu. Apakah artinya kita akan bersaing juga dengan negara India dan seperti apa daya tarik kita dibandingkan dengan India? Iya, memang kalau kita lihat kalau peers kita kan memang Filipina, India, Thailand gitu ya, negara-negara peers.
Prospek pertumbuhannya gimana? Kalau memang sekarang itu konstelasi global ekonomik itu negara-negara besar itu cenderung melambat ya. China itu ada perlambatan ekonomi, concern terkait perlambatan ekonomi. Amerika juga slow down ya, walaupun kayaknya nggak akan resesi. India ini sebenarnya masih cukup kuat pertumbuhan ekonominya. Ya, jadi memang ini jadi salah satu apa namanya daya tarik juga buat investor asing untuk masuk aliran dananya ke sana gitu ya. Ya memang ini situasi yang kita hadapi sekarang dan tentunya Indonesia sendiri harus apa namanya terus melakukan reform ya. Jadi investor asing melihat nih bahwa memang karena kita di periode transisi ya, kita kalau bisa memberikan confidence kalau reform akan terus berlanjut, jadi prospek ekonomi kita ke depan juga akan baik gitu ya, dan apa namanya aliran modal asing akan masuk gitu ya. Jika yang masuk di tenor yang lebih jangka panjang itu akan lebih baik. Gitu. Ini kalau Anda lihat akan seagresif apa pertumbuhan ekonomi kita setelah ada pemangkasan suku bunga, apalagi kalau melihat dari RAPBN 2025 seperti yang tadi Bapak sampaikan juga, proyeksi rupiah ini di 16.100 begitu, dan apakah ini menandakan masih ada keraguan jika tantangan ke depan ini justru akan semakin berat? Kalau tadi Bu Dian katakan, saya setuju juga bahwa pada dasarnya kalau suku bunga satu negara itu turun, ya yang yang cukup lama, ini roda perekonomian mulai kembali, khususnya dari sisi kredit gitu ya. Walaupun kita lihat nanti penurunannya seberapa signifikan sih, tetapi kalau kita lihat positifnya cukup ada. Ya, dengan adanya sudah terlalu lama kita di level di 6,25 dan the Fed-nya 5,5, kemudian dia akan turunin, otomatis ekonomi mulai berjalan. Tetapi yang perlu kita cermati dengan penurunan tingkat suku bunga ini, apakah likuiditasnya di market ini seperti apa? Jangan sampai nanti yang selama ini patokannya adalah menanamkan dana itu ada karena interest rate yang cukup tinggi, kemudian di cut rate likuiditas kita kering juga kan tidak akan bisa menambah likuiditas di market juga seperti apa. Yang kedua yang akan memberikan dampak adalah di sektor kredit. Walaupun kalau kita lihat kalau secara kuartal di 2024 ini perlambatan di sektor kredit itu sudah mulai, tetapi pada dasarnya dengan adanya nanti dia akan cut rate di rupiah maupun di US dollar, kita berharap bahwa pertumbuhan ekonomi dari sektor kredit juga akan mulai berjalan dengan baik. Jadi secara liquidity kita kita harus jaga, dan juga dari sisi kredit juga kita harus bisa bertumbuh dengan baik gitu ya, dengan adanya pemangkasan tingkat suku bunga.